Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa. Hari ini kita kuliah Matematik Sosial Humaniora, kuliah yang ke-7. Minggu lalu sudah presentasi tentang Matematik Operation, matematik perubahan, matematik operation ya, tentang proporsional berbanding lurus atau data yang berbanding terbalik, ya kan gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi eksponensial dan aplikasinya. Mungkin aplikasi khususnya pada masalah bunga majemuk, mungkin nanti ada masalah pinjol, pinjaman predator, gitu kan? Ada pinjaman predator, kelihatannya memberikan pinjaman dengan bunga yang enak, 1 menit langsung ACC, cukup pakai apa itu? KTP, ya gitu kan? Tapi ternyata dia predator. Nah, berhati-hati. Artinya dia akan memberikan bunga yang berlipat ganda, yang mengagetkan. Oke, kita tengok ini sekarang materinya. Saya bacain aja tadi. Ini baru siap saya selesai tulisnya nih dari 2 referensi itu. Oke, ini sudah kelihatan, sudah nampak belum layarnya? Belum berbagi ya. Nah ini saya tunjukkan di sini. Oke, sudah kelihatan layar saya? Sudah, Pak. Oke, judul kita adalah fungsi eksponensial dan aplikasinya pada finansial atau masalah bunga majemuk dan pinjaman predator lainnya kasus. Oke, kita lihat di sini fungsi eksponensial itu apa. Ini kuliah kita yang ke-7, jadi ini lecture note Bapak yang ke-7. Ini bahan sudah Bapak berikan di WA. Nggak usah tulis lagi ya Kak Maria ya, nggak ada. Di WA udah tinggal download. Juga sudah Bapak lampirkan di e-learning. Dan jangan lupa hari ini absen di e-learning dari jam 2 sampai jam 4.30 ya. Yang belum absen, akses e-learning untuk absen. Oke, kita mulai. Fungsi eksponensial. Eksponen itu artinya pangkat. Definisi, fungsi eksponensial fx dengan basis A, basis itu bilangan pokok, yaitu bilangan yang kena pangkat itu dinyatakan oleh fx sama dengan apa? A pangkat X. Nah, ini Bapak likarin aja ya. Ini fx sama dengan A pangkat X. Di mana A-nya apa? A adalah bilangan yang positif, lebih dari 0. Dan A tidak 1. Karena kalau 1 di pangkat X, berapapun X-nya tetap 1. Kemudian pangkat X-nya itu bilangan yang boleh negatif, boleh positif, boleh bulat, boleh juga desimal. Yang jelas pangkat X-nya ini bilangan real. Sembalang bilangan real. Jelas? Oke, kita tengok lagi. Bagaimana kita secara mudah menghitung nilai fungsi eksponensial? Gampang. Ini ya, Bapak garis-garis aja dulu. Contoh, gunakan kalkulator untuk menghitung nilai fungsi eksponensial fx dengan nilai x tertentu yang diberikan di sebelah kanannya. Oke, ini fx sama dengan 2 pangkat x. Bagaimana kalau x-nya min 3,1? Berarti kalian diminta mencari apa? Nilai 2 pangkat min 3,1. Nah, dengan kalkulator, bagaimana kita menghitung? Masing-masing ya. Kalau pakai kalkulator, Casio kalian punya, kalian cukup tekan ini. Tekan 2, lalu ini huruf V terbalik, pangkat. Kasih dulu minus, lalu 3,1 ya, min 3,1. Lalu sama dengan hasilnya berapa? 0,1166. Mungkin kalau kita pakai kalkulator yang ada di sini. Ya, nampak ini ya kalkulator tadi. Ini kalkulator. Tadi 2 pangkat min 3,1. Ini 2. Pangkat mana ya? Pangkat yang... Nah, ini kalau di sini X. Sebagian buku pakai huruf V terbalik, sebagian pakai ini aja. X pangkat Y. Tekan. Nih. Min 3,1. Berarti kita tekan apa dulu nih? Kayaknya kalau di sini tekan 3,1-nya dulu. Baru tekan minusnya. Jelas? Kalkulator laptop bukan minusnya dulu, tetapi angkanya dulu baru tekan plus minus, gitu ya. Tapi kalau kalkulator yang kalian punya saku,
tekan min dulu baru 3,1. Ya ini enter atau sama dengan hasilnya berapa nih? 0,1166 is a very very long ya. Banyak dikit di belakangnya begitu ya, mudah ya. Oke. Bisa dicoba sebentar dengan handphone, tolong bantu. Nomor 23, Bapak mau pastikan berapa fx kalau 2 pangkat min x dengan x-nya 2,6. Silakan. Dan yang ketiga, C, 0,6 pangkat X dengan X-nya 3/2. Jawab ya, tolong pakai suara ya, satu orang, dua orang, yang B sekian Pak, jawabnya gitu. Berapa? Pak, kalau yang B itu 6,062866 sekian. Yang B 6,062 866 dan seterusnya ya. Iya. Oke, terima kasih Bang. Yang ketiga C berapa Bang? 3/2 boleh nggak kalian ganti jadi 1,5 kalau kalian malas 3/2? Boleh kan? Nah, 3/2 itu 1,5 berarti 0,6 pangkat 1,5 berapa nih? 0,4 0,4647 0,4647. Oke. Bapak sedikit agak shock ini pada yang 2 karena ini 6, Abang mungkin lupa memasukkan minusnya. Kan X-nya berapa? 2,6 tapi iya, kan iya. min. Nah, Iya, Pak. Iya, Pak. Terbalik kan? Iya, Pak, benar. Ya, coba tes dulu. Hapus nih. Hati-hati, pangkatnya minus. Berapa jadinya? Yang simpel-simpel aja nih kuliah kita. Berapa? Bang Mufli udah dapat? Coba. Pak. 0,1, Pak. 164 dan seterusnya. Oke. Kita cek. 2 berarti ini 2 pangkat min 2,6 ya. Nah, kalkulator kita hasil lagi tengok sini. 2 pangkat berapa tadi? 2,6 ya? Iya, Pak. 2,6 tapi minus. Nah, ini dia. 0,164. Nih, benar ya? Nah, gitu. Jadi kalau kita tidak pakai minus, tadi Abang kan 2 pangkat ya tadi kan masih ya kan? 2 Iya, 2 pangkat. Tadi kan 2,6 kan tidak diminuskan. Ini dia. Nah, ini betul. Tapi kan kita ada minusnya. Oke. Good. Yang ketiga. Jadi jangan ada dari kita yang nggak tahu cara menghitung pangkat. Kadang-kadang banyak loh nggak tahu. Gimana ya pangkat 0,6 pangkat 1,5. Nah, ini 0,6 pangkat 3/2 tadi 0,46. Coba semua. Tulis. Sini 0,6 pangkat 3/2. Nah, kalau kita mau 3/2-nya 3/2, betul-betul 3/2, adalah cara yang bijak dan hati-hati ketika kalian menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Paham? Kak Maria di kalkulator ada nggak tombol kurung buka, kurung tutup? Manfaatkan itu. Nah, ini Bapak pakai tombol kurung buka. Bapak buat dulu kurung buka, baru Bapak tulis 3. Bapak tulis saja bagi 2. Ini 3/2-nya dalam kurung nih. Baru tutup kurung. Aman dia. Tengok nih. 0,464. Sama seperti teman Abang tadi yang bilang, jawabannya 0,464. Betul kan? Nah, Betul, Pak. tapi kalau kita tidak mau pakai 3/2 seperti itu, yaitu kita tadi 0,6 pangkat 3/2 itu kalian ganti dengan 1,5. Ya, ada apa-apa, tulis langsung tanpa kurung 1,5. Hasilnya sama, betul? Sama kan? Nah, itu dia. Jadi ini 3 kasus sederhana untuk menghitung nilai fungsi eksponensial seperti ini. Oke, sekarang ini sudah B dan C. Coba. Bagaimana kita menghitung nilai fungsi eksponensial yang sama atau yang berbeda, tapi kita pakai apa? Microsoft Excel. Jelas? Bisa kan? Oke, kita akan coba Microsoft Excel ya Bang ya. Kita mau hitung berapa nih Bang? 2 pangkat X lagi. Tetapi X-nya kita ganti dengan angka berapa?
min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi maksudnya kalau X-nya min 4 berarti 2 pangkat min 4. Kalau X-nya min 3 berarti 2 pangkat min 3. Kalau X-nya 3, 2 pangkat 3. Tapi sekarang kita pakai apa ini? Pakai Excel. Ya, isi aja kolom A. Misalnya kolom A isilah X-nya dari min 4 sampai 3. Kolom B baru buat persamaan, di sel B itu tekan sama dengan untuk menyelesaikan persamaan 2 pangkat bla 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 bla, tarik turun, hasilnya nanti seperti ini. Jelas? Pakai Excel. Kita try pakai Excel. Tengok ini. Nah, ini Bapak ulang aja lagi dengan sheet yang berikutnya. Kalau kita pakai Excel, tengok ini. Kita tulis di sini X ya. Ya, Bang. Sini fx-nya atau Y boleh ya. Y itu fx ya. Fx sama dengan berapa tadi? 2 pangkat X lah ya. Nah, ini boleh gini, 2 pangkat X. Nah, ini Bapak buat 2 pangkat X. Sekarang kita coba dibuat tengah. Nih. Nah, X-nya dari berapa? Tulis nih, min 4, lalu min 3. 2 ini udah cukup dulu ya. Terus kalau kita mau jadikan dia terus, kita blok, kita drag sampai 3 saja. Ini X-nya nanti nih. Fx-nya berarti apa? Kalau kita mau hitung 2 pangkat berapa tadi? 2 fx kemudian apa tadi? 2 pangkat X kan? Kasus kalau X-nya min 4, nih, berarti berapa? F min 4, berarti 2 pangkat min 4. Itu kan kalau eksponensial kan 1/2 pangkat 4, betul? Karena pangkat min 1/16 berapa desimalnya. Nah, gitu. Tapi kita pakai Excel saja. Ini saya hapus. Kita tulis apa di sini coba? Kalau pakai persamaan gini, kita mulai letakkan apa? Sama dengan. Lalu 2 pangkat itu tombol angka 6 space gini. Pangkat X, pangkat min 4. Tapi kita nggak nulis. Min 4 itu terletak di sel A berapa? A2. Kolom A baris 2. Jadi tulis saja A2. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Ini huruf besar. Huruf kecil juga tidak mengganggu. Dua-duanya tidak masalah. Jadi 2 pangkat A2. A2 itu min 4, berarti 2 pangkat min 4. Enter. Dapat, Bang? Jelas? Nah, ini berarti berapa? Apakah kita perlu lagi? Sama dengan lagi 2 pangkat lagi A3, tak usah. Ini buang waktu. Cukup dari sini tadi kita tahan kursor, tekan tombol kiri dengan jempol, tarik, lepas. Jelas? Oke? Semuanya? Clear? Nah, seperti itu. Ini dia memberi berapa digit sih? Berapa angka belakang koma? 4 ya. Boleh nggak kita naikin? Kalau kita naikin, kita kasih klik kanan. Mari kita coba format cell. Bapak juga nggak pandai banget di Excel. Format cell kan ini, Bang ya? Coba semuanya perhatikan. Mungkin sebagian ada yang pasti sudah jago pakai ini. Sebagian mungkin coba ini sama-sama. Nih. Kalau ini kenapa, Pak? Cuma 4 angka belakang koma. Saya mau 10 loh. Gimana, Bang Putra? Kalau mau 10 angka belakang koma misalnya, kita taruh di sini, klik kanan, pilih format cell, apalagi? Ini kan ada number, dia general ya, number. Oke, di sini sampel number, kita klik number. Nah, ini kan general. Pilihannya number aja. Numbernya ini decimal place-nya berapa? Ini kan 2 ya. Betul? Kita naikin ya. Tengok ini. Berarti kita ambil berapa angka? 11 ya. 13. Oke. Nampak ini? Ya. Terus ini kita tarik. Tuh. Paham? Andai kalau kita mau digitnya banyak. Jelas. Kita sudah mendapatkan 11 angka belakang koma. Kalau kita mau menganggap angka belakang koma itu sangat penting. Tapi kalau kita mau kurangi, ya sudah kita geser aja ke kiri ini, dia akan, ini kan hilang, nggak mau kan? Nah, itu dia. Tapi kalau kita mau hanya berapa angka belakang koma, kita cukupkan berapa? 5 atau 4, turunkan saja lagi. Ini naik ya. Nah, ini sampai sini deh, 4 angka belakang koma. Maka kita tarik lagi, semuanya akan seperti ini.
Paham? Tentunya di sini bilangan bulat 8 pun 2 pangkat 3 itu 8, tetapi 8,000, artinya 8 sih. Jelas ya? Oke, jadi pakai Excel begitu. Lalu, bagaimana kalau grafik fungsi eksponensial itu kita petakan dalam Excel? Petakan kalian udah biasa, blok aja seluruh tabel tadi, nilainya di blok. Sudah di blok kita apain? Kita pilih insert, lalu tekan scatter, maka kurvanya keluar. Coba ya, maka fungsi eksponensialnya akan keluar seperti itu. Berikut, ini contoh lain dari fungsi eksponensial. Buatlah kurva dari fx 2 pangkat x dan 4 pangkat x dalam satu sumbu xy yang sama. Nah, kalian bikin di sini x-nya dari min 3, min 2 sampai 2. Ini dari min 3 sampai 2, kemudian fungsi pertama dan fungsi kedua. Dan ini kembali lagi kita mencoba pakai Excel aja ya. Ini aja sini. Kalau kita try lagi pakai Excel ini kan tadi fx-nya kan 2 pangkat x. Kita ambil lagi deh satu kolom lagi. Kita punya fx, nggak usah fx, gx ya kita pakai. Karena ada fx, ada satu lagi gx. Sama dengan berapa? 4 pangkat x ya. Nah, ini. Ya sudah, kita tekan sama dengan, tekan ini lagi, tekan 4 ya. 4, lalu pangkat. 4 pangkat ini, klik aja nih, A2. Ini dia, kita punya ini. Kita tarik. Ya, ini adalah nilai dari fungsi apa? Yang kedua. Lalu kita mau menggambarkan grafiknya dalam satu bidang sumbu XY yang sama, bagaimana? Kalau kita gambarkan ya bisa kita gambarkan saja, ya nggak ada masalah. Nih kita gambarkan kurva pertama dan kurva kedua. Kita pilih, kita blok dulu ya, blok semua. Masuk ke insert, pilih apa ini? Chart, pilih ini. Ada dua nggak nampak kali ini? Warna orange dan warna biru. Warna biru untuk 2 pangkat X, warna orange itu apa? 4 pangkat X. Dan bila kita misalnya mau kurvanya ada garisnya lah ya, tidak titik aja, kita insert, masuk ke sini, pilih yang ada garis begini. Nah, jelas. Ini keduanya. Nampak oleh kita bahwa untuk 2 pangkat X dan 4 pangkat X, 4 pangkat X melonjak lebih tinggi, Kak. Lebih cepat dari 2 pangkat X karena basisnya lebih besar. Jadi sifat fungsi eksponensial itu dia akan naik secara dramatis jika basisnya positifnya semakin besar. Nah, ini kurvanya seperti ini. Memang di awal-awal mungkin dia kalah dengan kawannya, tetapi berikutnya dia akan menjulang nilainya. Dia naik secara dramatis ketika pangkat X-nya itu positif. Pangkat X, bukan pangkat min X. Lain halnya kalau pangkatnya negatif, Kak. Ini, Kak. Kalau pangkatnya negatif, A pangkat min X, ini pangkat minus, dia dramatis juga, tetapi turun secara dramatis. Ya, nilainya turun secara dramatis. Dan ini tengok bagaimana dengan Excel, 2 pangkat X dan 2 pangkat min X. Kita kembali ke sini, mengambil soal 2 pangkat X. Coba tengok rumus kita tadi. Rumus kita ini kan 2 pangkat A2. Oke, kan nggak Bapak minuskan. Ini saya mau minuskan, saya change di sini, minus A2. Saya ganti aja, pangkat kurung, minus A2. Apa jadinya? Jadi minus 2, 2 pangkat min X jadinya. Lihat ini, nampak? Tengok ini kurva yang dihasilkan sini, ini. Satu nilai berubah nggak? Nah, ini uniknya, saya perkecil. Kalian tengok kurvanya ini yang warna biru. Ini udah naik ini kan berubah, nih, nampak? Bapak tarik ke sini, tengok ini, dampaknya. Tengok ini, gerak ini, tengok ini, ya kan? Berubah nggak dia? Tarik lagi, 2, ya. Terus apa yang terjadi? Ya, turun tidak dia? Ya, turun agak dramatis. Walaupun ini kurvanya skalanya ya. Ini kalian tengok skalanya ini kayak turunnya kayak simple banget, Pak. Tidak. Tengok skalanya ini kan 10, 20, 30, 40. Ngerti nggak?
lompat-lompat 10. Nah, untuk yang kedua, kita perbaiki, kita kasih minus saja sini. Bapak boleh nggak kasih minus saja sini? Berubahkah dia? Ya berubah. Tengok ini, satu titik. Nah, Bapak tarik lagi ke sini. Titik kedua akan membuat kurvanya seperti ini. Titik ketiga, tengok pergerakannya. Ya, tarik terus. Nah, ini dramatis. Dia punya nilai turun. Jadi, kalau pangkat itu negatif, maka kurva eksponensialnya berturun, mencuram secara dramatis. Paham? Ini dari College Algebra, karangan Ron Larson, David C. Falvo dari referensinya. Oke, contoh. Selain fungsi eksponensial yang bisa saja 2 pangkat X, 3 pangkat X, 10 pangkat X, ada juga fungsi-fungsi eksponensial yang namanya natural, yaitu yang basisnya E. E itu nilainya ini, 2,71828 dan seterusnya yang merupakan bilangan alamiah, disebut bilangan natural, dan dia adalah irrasional. Fungsi eksponensial natural EX, E ya, E ini jangan kalian pandang seperti huruf tanpa nilai, paham nggak? Apa saya bilang? Jangan dianggap Pak Kak Fadilah, E itu bukan huruf saja yang tidak punya value. Berapa nilai E dalam matematik? Ini 2,718 dan seterusnya. Apakah kemarin, besok, dan yang akan datang nilai E tetap seperti ini? Sama seperti kalian masih SD diperkenalkan nilai pi dalam lingkaran yaitu 3,14. Jadi E itu kayak pi, sama-sama konstanta yang nilainya tetap, ya, konstan. Dia disebut fungsi eksponensial alamiah atau natural. Nah, fungsi eksponensial alamiah EX gini. Nah, ini kalau X-nya min 2 bagaimana nih? E pangkat min 2. Di kalkulator ada nggak huruf E? Nah, seperti ini. Kita tengok di kalkulator kita ada nggak huruf E sini? Mana yang E sini? Ada E sini. Payah juga mata Bapak cari E nih. Nampak nggak sini E? Ada, Pak. Ini kan? Ada. Nah, ini kan? Nih, Bapak tekan E, keluar nggak ini? 2,718 yang begini. Bagaimana kalau E pangkat 2, Bang? Nulisnya gimana? 2 E. Nggak benar nih. Atau E2. E2 Bapak tulis. Apa tuh jadinya? Nggak mau. Berarti, what is it? E pangkat 2. Apakah E tulisnya kayak begini lagi? Pangkat 2. Kayaknya mesti begitu deh. Iya kan? E pangkat 2. Nah, kalau E. Misalnya E pangkat 1. E pangkat 1. Jadi dia balik lagi ke dirinya. Lalu kalau E pangkat 7. Nah, ini E. E pangkat 7 ini bukan 1 koma ya. Di Excel ini ada koma, ada titik. Koma itu artinya titik, tapi titik artinya koma. Berarti ngebacanya apa nih? 1096,63 ya. Jangan 1,0696 bukan 1000. Nah, ada eksponensial yang EX seperti itu. Nah, kalian boleh coba saja sama cara dengan kalkulator. Dan untuk fungsi eksponensial bisa saja E pangkat 0,24X dan seterusnya, kurvanya akan ada yang turun, akan ada yang naik. Bagus untuk mendapatkan kurva ini, kalian ambil nilai X beberapa, lalu kalian ambil nilai Fx dan Gx, lalu petakan, kalian akan mendapatkan hasilnya. Kalau X pangkatnya naik positif, berarti dia apa? Kurvanya naik atau turun? Naik. Ini coba pangkatnya apa nih? E pangkat min 0,58X. Apa? Pangkatnya minus kan? Berarti kurvanya apa? Tuh, turun. Menurun secara dramatis. Nah, saya mau tanya ini. Soal nih. Nomor 38. 88. Coba. Which function are exponential? Ada fungsi A, B, C, D.
Fungsi mana dari A, B, C, D ini yang merupakan fungsi eksponensial? Silakan dijawab. D. C, Pak. D. C, Pak. D gimana? Eksponen nggak? D juga. Ya, betul Kak Fardila. How about B? Ada pangkat 2 loh. Eksponensial nggak? Eksponen itu kan artinya pangkat. 3x kuadrat fungsi eksponen nggak? Apa jawabannya, Bang? C, betul. Fungsi eksponen. D, fungsi eksponen. Bagaimana dengan B? Atau Bapak tambah lagi, nggak cuma B, Bapak tambahlah E. X pangkat 20. Kan pangkat E. Eksponen nggak yang E? Atau B, fungsi eksponensial nggak? Sama E? Enggak. Enggak. Jadi apa namanya? Kalau nggak eksponensial namanya apa? Fungsi apa, yuk? Ayo. Ini fungsi apa namanya kalau nggak eksponensial, kalian bilang? Kenapa enggak? Kan pangkat juga ada tuh, pangkat 20, pangkat 2. Ayo, gimana nih? Bapak tambahlah nih pangkat 4 di sini. Tambahin pangkat 4 nih. Nah, ini eksponensial nggak nih 3 nih? Mana Bang Rian? Ups, fungsi eksponen nggak? Lain gimana? Miranda, Kak Miranda. Fungsi eksponensial nggak nih? A, B, dan E. Ayo. Kalau menurut saya yang B ini fungsi turunan. Siapa yang ngomong itu? Saya, Pak. Putra Siap. Nesi. Putra Nesia. Fungsi turunan ya. Oke. Terima kasih. Belum tepat. Semana? Kak Jane, Bang Farel. Fungsi eksponen atau bukan itu? Kan eksponen itu artinya pangkat loh. Ih, ada loh pangkatnya X pangkat 20. Jadi gimana? Kak Elsa? Wulan? Mana? Aljabar mungkin, Pak. Aljabar, maybe. Nah, Bapak kasih tahu. A, B, dan E bukan fungsi eksponensial. Lebih tepatnya Bapak katakan fungsi pangkat aja. Lebih kita katakan fungsi pangkat. Apa? Pangkat biasa. Atau fungsi poli. Nah, polinomial tuh. Jadi yang namanya eksponensial adalah yang pangkatnya variabel. Catat, baik. Fungsi eksponensial yang pangkatnya bukan angka, tetapi apa? Pangkatnya variabel. Apa? Pangkat variabel, Pak. Variabel. Variabel itu seperti apa? Kayak X. Ini kan X nih, pangkat X. Ini min X. Ngerti? Itu eksponensial tuh. Apakah dia eksponensialnya meluruh, berkurang, atau bertambah? Tetapi kalau pangkatnya tidak variabel, ini pangkat variabel nggak 20 ini? 20 kan nggak variabel. Pangkat angka 20. Berarti dia bukan fungsi eksponensial, ya karena dia fungsi pangkat biasa. Pangkat biasa aja. Ya gitu ya. Jelas ya? Jadi yang fungsi eksponensial seperti itu. Nah ini Bapak tanya nih, komputer virus. Ini fungsi V 100 E pangkat bla 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 4,6052 T. Pangkatnya variabel nggak ini? Atau angka? Ya, nah dia ini pangkatnya variabel atau enggak? Coba cepat. Menurut saya itu variabel karena ada T. Variabel. Iya, variabel. T kan variabel karena nilai T bisa kita ganti-ganti. Mau 5, mau 7. Maka ini fungsi eksponen enggak? Ya, Rashid, ini fungsi eksponen nih. Nah, gitu. Katakanlah ini banyaknya virus yang berkembang dalam komputer, modelnya eksponensial.
Nah, find the number of computer infected after 1 hour. Nah, wah ini sekali kena virus 1 jam ini bisa memberatkan komputer kita kan virusnya. Oke, trust fund. Nah ini nanti ceritanya. Kita bunga-bunga ini. Oke, udah jelas ya. Fungsi eksponensial dan bukan fungsi eksponensial. Nah, grafiknya seperti ini, caranya mudah. Oke, nggak panjang-panjang, Bapak. Aplikasi pada bunga majemuk. Bunga ya. Bunga itu sih sebenarnya ada 2 ya kalau kita bilang. Kalau kita basic banget cerita bunga, bisa bunga serhana, bisa bunga majemuk. Ya kan? Interest itu tertarik ya. Tapi interest secara finansial artinya apa, Bu? Bunga. Ya kan? Bunga. Bunga bisa apa pertama? Simple interest. Ada 2 ya. Ada lagi compound interest, ya kan? Bunga biasa. Ini bunga apa? Istilahnya compound. Bunga majemuk itu apa bunga majemuk itu? Bunga yang terus berbunga. Paham? Bunga yang berbunga lagi, itu loh. Ya kan? Contohnya kalau simple interest gini deh. Ada uang, ada namanya uang pokok. Atau disebut juga prinsipal. Bahasa Inggrisnya pokok kan prinsipal. Misalnya bunga pokok itu adalah P. Misalnya P-nya berapa? P-nya 1 juta. Kalian punya uang 1 juta, kalian investasikan atau ada orang meminjamkan uang, katanya 1 juta itu ya bunganya 1 tahun aja ya, pinjam 1 tahun. Bolehlah, atau 1 bulan. 1 tahun ya. R-nya, R itu bunganya katakanlah 10%. Tapi dengan basis apa? Bunga apa nih? Sederhana. Nah, sekarang ini kan P0. P0 itu adalah 1 juta. Mula-mula. Di akhir tahun, jadi P1, berapa uangnya? Kan akan menjadi 1 juta, P0 itu ditambah bunganya berapa tadi? 10% kali 1 juta, betul nggak? Berapa jadinya? 1 juta 100 kan? Ini di akhir tahun pertama. Tetapi karena bunga itu hanya 10% dan dia sifatnya serhana, dia hanya berada dalam kesepakatan awal, berarti bunganya berapa nih? Kalau 10% dari 1 juta, 100.000 kan? Jadi tahun kedua berapa kamu bayar? P2. Ya sudah, P ditambah berapa lagi? Ditambah 100.000 lagi. Jadi dia bunganya tidak berubah. Tetap saja setiap tahun tambahannya 100.000, 100.000, 100.000. Jadi kalau tahun kedua, tadi kan ini adalah 1.100.000 tambah 100.000. Jadi berapa uang akhirnya? 1.200.000. Kira-kira tahun ketiga berapa jadinya? Uang kamu udah ada 1.200.000. Terpisah dia, ditambah bunganya yang kesepakatan awal 100.000. Ini bunga yang flat saja. Enggak, jadi bunganya itu tidak dipengaruhi oleh angka akumulasi pada tahun-tahun berikutnya. Tapi kalau bunga majemuk kan bunga yang berbunga. Yang namanya compound interest ya. Nah, ini apa tuh fungsi eksponensial yaitu bunga majemuk gimana tuh? Kamu misalnya punya uang mula-mula berapa? Prinsipalnya 1 juta ya. Juta. Katanya bunganya berapa persen? 10%. Tapi katanya majemuk. Kira-kira di akhir tahun pertama uangnya jadi berapa?
Nah, kan 10% dari 1 juta jadi berapa? 1 juta ditambah 10% dari 1 juta berapa? 100.000. Berarti berapa? 1.100.000, betul? Nah, lalu di akhir tahun kedua berapa? Dia tidak mengambil dari sini, tapi dia mengambil dari sini. Ngerti? Kamu harus, uang kamu akan bertambah menjadi berapa uang kalian, Bang? Uang kalian akan bertambah menjadi, enggak gini, uangnya kan sudah 1.100.000 kan? Ya kan, 1 tahun menjadi 1 juta, ditambah 10% dari apa? Apakah dari yang P atau dari P1? Tetapi dari P1, paham? Jadi berapa tuh, tolong? Nah, tolong Bapak. Nah, berapa duit kita? Berapa? 1.100.000 tambah ini aja. Boleh tulis saja ini. Kita tulis saja di sini 1.100.000. Hitung kayak handphone, coba. Oke, this is sini. 1.100.000. Nih, uang yang tadi akhir tahun pertama ditambah berapa? 10% itu 0,1. Tetapi dikalinya bukan yang pangkal 1 juta tadi, yaitu modal baru kamu, uang baru kamu itu. 1.100.000 itu. Jadi berapa? 1.210.000. Maka dengan prinsip yang seperti ini menjadi 1.210.000. Nah, seperti itu ya uangnya di akhir tahun kedua. Nanti kita akan urutkan matematikanya seperti apa. Di akhir tahun ketiga uangnya jadi berapa kalau investasi itu tidak diambil-ambil lah uang. Sekarang pokok kita jadi berapa? Pokok baru kita, pokok baru ini jadi pokok awal, pokok pertama. Ini adalah pokok pertama. Ini pokok baru 1, betul kan? Ini pokok baru 2. Jadi persentasenya dia akan mengambil di sini 1.210.000. Ini kan ya 23 ditambah 10%, bukan dari pokok awal tetapi pokok yang tahun yang sebelumnya, yaitu berapa? Nah, berarti uangnya di tahun ketiga jadi berapa? Di tahun ketiga menjadi 1.210.000. 1.210.000 ditambah 0,1 alias 10% dikali 1.210.000. Maka bunga majemuk itu akan berkembang secara eksponensial menjadi 1.331. 1.331. Nah, kalau kita pakai pokok yang pertama, kalau pakai simple interest, tahun ketiga itu baru berapa? Tahun pertama jadi 1.100.000, betul. Tahun kedua 1.100.000 tambah 100.000 lagi, 1.200.000. Di tahun ketiga uang 1.200.000 itu tambah 100.000 lagi. Jadi bunga 10% itu hanya dikenakan kepada perjanjian yang awal banget saat uang pertama kita 1 juta itu. Jadi persentasenya kenanya ke pangkal saja. Sedangkan bunga majemuk persentasenya itu terus meningkat. Nah, makanya bunga majemuk itu dia akan berkembang nanti secara eksponensial, melebihi dari yang kita sangkakan. Nah, ini hitungan tahunnya. Ya, ini kalau P adalah uang prinsipal awal, R itu adalah rate bunganya, maka P1 itu menjadi P tambah P kali R. Kan tadi Bapak gini, ini kan yang P tadi 1 juta kan? Ini 1 juta. Ini seolah tadi yang ini 1 juta, kan itu kan 1 juta tadi. Kemudian 1 juta itu dikalikan 10% ya, jadi PR dia. Jadilah dia ini. Dia kan kalau kita faktor kan P kali 1 tambah R. Nah, itu dia P1. Nanti kalau P2 gimana? P2 jadi gini. Nah, ini P2-nya akan menjadi P1 ini. Ah, ini P1 tadi. P1 tadi kan ini. Nah, terus berkembang jadi seperti ini, terus menjadi dikali lagi 1 tambah R, jadi pangkat 2. P3, sehingga pada tahun ke T, pinjaman itu akan menjadi
P kali 1 tambah R pangkat T. Jadi sekarang Bapak tanya fungsi eksponensial nggak ini Kak? Jadi kalau PT tahun ke T menjadi P 1 tambah R pangkat T. Eksponensial nggak ini fungsinya? Eksponensial kan karena pangkatnya adalah variabel T. Maka ini fungsi eksponensial. Nah, ini kalau fungsi yang bunga biasa dia tidak eksponensial, bunga majemuk eksponensial. Nah, kadang untuk mengakomodasi sistem bunga per 3 bulan, per hari, misalkan N itu menyatakan berapa kali pembungaan dalam setahun. Kadang-kadang kan ada orang sistem dia membungakan uang itu dengan bank atau pinjaman-pinjaman itu, dia tidak sekali 1 tahun. Kadang-kadang dia mau dapat setahun itu 4 kali atau 5 kali atau sebulan sekali bunganya ada. Kalau pegadaian bunganya itu berapa lama? Per 2 minggu ya? Pegadaian 2 minggu loh. 15 hari. Itu. Pegadaian banyak ya pegadaian ya. Oke. Nah, ya seperti itulah dia. Jadi setahun bisa berkali-kali tuh bunga terus berbunga-bunga. Jadi misalkan N menyatakan berapa kali pembungaan per tahun dan T berapa tahun dana itu diinvestasikan atau bisa saja dana orang diinvestasikan, bisa saja kita meminjam uang. Jadi sebenarnya orang ngasih uang sama kita, dia menginvestasikan, kita meminjam ya bukan kita menginvestasikan, kita menggunakan uang orang. Jadi kalau Albert Einstein tuh pernah bilang, kalau yang namanya bunga itu adalah salah satu dari keajaiban dunia loh. Bunga adalah keajaiban dunia katanya. Orang yang pintar dia akan mendapatkan banyak dari situ, tetapi orang yang tidak pintar menggunakannya akan merugi banyak dari situ. Paham? Orang yang pintar menggunakannya dia akan menghasilkan banyak dari situ, tapi orang yang tidak tahu dan keliru dia akan bisa rugi banyak juga dari situ. Oke, nah sekarang misalkan N menyatakan berapa kali pembungaan per tahun dan T berapa tahun dia dana itu diinvestasikan, maka laju pembungaan adalah R per N. Ya. Dan jumlah dana investasi setelah T tahun adalah A sama dengan P dikali 1 tambah R per N pangkat N kali T. Coba dicatat. Amount balance with N compounding per years. Jadi ini adalah dana akhir yang kita miliki kalau kita investasikan dengan sistem ini dengan skema misalnya setahun N kali. Kalau N-nya kalau 2 kali ya berarti setahun 6 bulan sekali berarti N-nya 2 gitu. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian jika banyak pembungaan N dibuat tanpa batas artinya proses pertumbuhan bunga ini majemuk, dia akan tanpa batas membuat dia menjadi bunga continuous compounding, bunga kontinu. Ini di dalam rumus bunga majemuk N, pembungaan per tahun, misalnya M itu sama dengan N per R, maka dia akan menghasilkan bentuk seperti ini. Kalian tengok ini rumusnya. A itu adalah the last amount, uang terakhir. P itu prinsipal, awal. Kemudian ini 1 adalah konstan tetap 1. R itu tadi menyatakan rate-nya. Ini N-nya berapa kali, kemudian T itu berapa lamanya. Lalu dengan menggunakan prinsip aljabar perpangkatan, kita bisa atur seperti ini sehingga bentuk akhir seperti ini. Dengan sifat eksponen perpangkatan, hukum perpangkatan. Dan uniknya ini di dalam matematik kalau 1 tambah 1/m pangkat M, saat M itu bergerak menuju tak hingga, jika M-nya itu bilangan yang dibuat bisa besar tanpa batas, maka nilai dari 1 tambah 1/m pangkat M itu akan bergerak menuju pada satu angka yaitu 2,718 dan seterusnya. Dan ini adalah namanya bilangan E yang kita diskusikan tadi. Ini adalah bilangan eksponensial. Maka dari sini formula continuous compounding itu akan berbentuk jadi seperti ini. Ini rumus akhirnya. A sama dengan P dikali E pangkat R kali T. Atau ini. Nah, ini berumus bunga yang terus continuous compounding. Ini contoh. Boleh catat nggak? Catat ya. Nah, ini soal.
Nampak? Coba ini soal. Ini rumus ya. Ada berapa rumus di sini? Ada dua rumus. Tengok. Yang pertama n compounding per year, n kali. Yang kedua tidak lagi disebutkan apa 4 kali per tahun atau berapa kali, berarti setiap hari, setiap menit itu terjadi pembungaan. Jadi artinya dia dinyatakan bunga yang terus continuous, maka rumus yang dalam kurung ini berubah menjadi E pangkat R kali T. Boleh dicatat nih sebentar. Rumus ini coba catat. Di sini nanti kita akan gunakan ya. Yang 1 dan 2 coba. Contoh. Uang sebesar 12.000 US dollar diinvestasikan at an annual interest. Apa arti annual interest? Annual artinya apa? Kalau kata-kata annual itu artinya tahunan ya. Tahunan, per tahun. Kadang-kadang dibilang per tahun, bahasa Inggrisnya juga disebut apa? Kadang-kadang dibilang per annum. Nah, kalau kata-kata per annum, annum itu maksudnya per year. Annum itu per year. Jadi 12.000 dolar diinvestasikan dengan bunga 9% per tahun. Find the balance after 5 years if it is compounded. Apa artinya balance? Balance itu saldo ya, uang akhir. Mungkin kita katakan saldo akhir. Saldo akhir itu maksudnya uang prinsipal. Ini 12.000 ini apa? Coba tengok. 12.000 itu adalah prinsipal P. Uang pokoknya itu 12.000. Nah, itu dia. Kemudian 19% ini apanya? 9% itu apa? R atau N-nya? Wah. Ini R atau N? 9%. R ya. Kemudian 5 years itu apa? T atau N? T, Pak. T ya, years ya. Nah, lalu ditanya berapa nilai balance akhirnya jika dia quarterly. Apa arti quarterly? Quarterly itu dalam 1 tahun dibagi berapa? 4. Berarti triwulan. Istilah quarterly per apa nih? Per triwulan. Maksudnya setiap 3 bulan. Jadi Januari sampai apa? Maret. April sampai apa? Kan? April, Mei, Juni ya kan? Terus ini Juli sampai apa? Juli, Agustus, September ya. Terus Oktober, November, Desember. Oktober sampai Desember. Jadi kalau kata-kata quarter itu berarti Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober, Desember. Jadi 1 tahun itu dibagi 4. Ngerti ya? Itu jadinya 3 bulan per 3 bulan per 3 bulan. Triwulan namanya kalau istilah bahasa kita. Lalu bagaimana kalau dia di compound monthly dan continuously? Jawabannya ini. Tengok jawabannya. Kalau dia quarterly compounding, kalian punya N-nya berapa? Dalam 1 tahun itu. Kan N-nya berapa? N-nya 4. 4 kali. Kan 4 kali. Pahami loh tuh. Ya kan? N-nya 4. Dah. Hati-hati ya. Kemudian 5 itu apa? 5 itu time-nya, T-nya. Jelas? Paham? T-nya 5. Kemudian R-nya berapa ini? 9% itu 0,009. Ini R-nya. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu rumus itu, mana yang menjadi R, mana yang menjadi N, mana jadi T, dan mana jadi P, tinggal masukin aja, karena P tadi 12.000, R-nya tadi 0,09 alias 9%, dan 1 tahun dia 4 kali dibungakan per 3 bulan, ini dia. Kemudian N kali T, N-nya 4, time-nya 5 tahun, maka dapatnya jadi berapa? 18.726. Kira-kira, apakah uang yang sama jika dibungakan per 4 kuartal, per kuartal,
Lalu kita ubah sistem pembungaannya menjadi per bulan. Kan per bulan nih. Kalau per bulan berarti 1 tahun berapa bulan, Bang? Kak Elsa 1 tahun jadi berapa bulan? 12 kan, Kak? Berarti N-nya berapa, Kak? N-nya 12. Nanti kalian buat N-nya 12. Lalu T-nya tetap 5, R-nya tetap 9%, maka tengok ini N-nya 12. Time-nya tetap. Sekarang per bulan angkanya lebih banyak nggak daripada per triwulan atau per kuartal? Besaran mana uang yang dihasilkan kalau uang itu dibungakan per bulan atau per kuartal? Coba tengok. Besaran mana? Mana lebih menguntung dari investasi itu? Mau per 4 bulan atau per bulan? Per bulan kan? Ya, karena per bulan ternyata dengan uang yang sama, bunga yang sama, tingkat suku bunga 9% dan tahunnya sama-sama 5 tahun, tetapi kalau kita di slice lagi 1 tahun menjadi 12 kali pembungaan dan atau 4 kali, maka ternyata lebih banyak pembungaannya berapa kali setahun itu akan menghasilkan uang akhir yang lebih banyak. Bagaimana kalau dia continuous compounding? Ini Bang Rashid, kata-kata continuous compounding ini tidak lagi 1 tahun itu 12 bulan. Tidak lagi 1 tahun itu buat 4 kali berbunga. Tetapi berapa kali dia berbunga nih, Bang? Udah nggak ada batasnya lagi. Kata dia, karena dia tidak ada batas. Tidak juga 100 kali dibungakan dalam 1 tahun. Ya sudah, tanpa batas. Mungkin saja ini anggapnya per detik aja. Atau per menit, atau per hari bunganya ini. Berarti rumus yang kita pakai tidak lagi cocok seperti ini, Bang. Tidak lagi cocok rumus yang pertama. Tengok, kalian bedakan ini. Ini kalau dipakai kalau bunganya itu 1 tahun 4 kali, 12 kali, atau 20 kali. Tetapi kalau dia continuous, kalian tidak lagi memakai rumus 1, tetapi pakai rumus 2. P kali E pangkat RT. Tengok akibatnya jadi apa? P kali E pangkat RT. Coba tolong hitung semua di kalkulator, walaupun sudah ada jawaban ini. Silakan kalkulator. P-nya 12.000 dikali E pangkat R-nya tadi berapa? Rate-nya 0,09 dikali 5 tahun. Tolong kalkulatornya, sama nggak angka kalian di handphone dengan yang di jawaban yang Bapak tampilkan pada slide ini? Tolong hitung sama-sama. Kalian hitung juga ya Kak Maria ya. 12.000 dikali E pangkat 0,09 dikali 5. Berapa? Sama. Hah? Sama? Sama. Iya, pakai handphone ya? Iya, iya. Nah, sama ya. Bisa ya ngitungnya ya. E pangkat gitu loh. Mungkin kalau ingat kan Bapak 0,09, ini kalau Bapak tulis kayak gini deh. Nih, tulis aja nih Bapak handphone pakai ini 12.000 1 2 3 kali E pangkat tadi. Kalau E pangkat itu E ya, Bapak tulis jadi E ya. E pangkat kayak gini. Tuh, berapa tadi? Pakai kari kurung buka 0, nah, ini bagus nih penggunaan kurung itu. Dikali berapa? 5. Tutup kurung. Nah, nih sama nggak? Bapak ambil yang ini aja. Nggak usah semua digit. Bapak tempel ke sini. Kalau kita pakai kalkulator, ini dia. Pakai kalkulator laptop. Ini dia. Nah, bisa nampak ini. Nih. So, how to move it. Nih. 819,75, betul? Nah, begitu. Jelas ya? Sekarang latihan, sebelum latihan coba sedikit lagi Bapak diskuskan begini. Komputer virus tadi ini think about this udah. Perspektif lain dari sumber ini. Ada dari buku Elementary Function, Part 3, Exponential Function and Logarithm, lecture 32A, oleh Dr. Ken Smith dari Sam Houston State University, ini tahun 2013. Ini tadi cerita bunga ya, ini udah kita bahas, nggak usah lagi. Ini ada periodenya. Jadi periode pembungaan itu sekarang tidak harus apa? Tidak harus per tahun. Kadang-kadang pinjol itu yang di online itu per berapa lama itu Bang?
Ada kan sekarang sering asal buka handphone Bapak, iklan di YouTube tuh pinjaman online. Itu bunganya per berapa itu? Nah, ini Pak. Compound interest dari buku ini. Some works fix problem. Example. Untuk membeli mobil, si perempuan ini meminjam berapa? Dia meminjam 5.000. Pada bunga berapa persen? 6%. Kata-katanya annual interest. Berarti per tahun ya. Ini yang menjadi 5.000 ini apa? P. Ini apa? R. Ya. Kemudian 5 years. 5 years berarti berapa dong? 5 years berarti T-nya 5. Berarti A itu sama dengan 5.000 dikali 1 ditambah. Tadi katanya R berapa tuh? Kalau di sini tadi di ini apa tadi rumusnya? R per N. Ini kalau N-nya kan 4. 4 ini kalau ini jadi 4. Oke. Sekarang kalau ini N-nya berapa? Di kasus ini N-nya berapa? Coba. Kan gini R per N ya. Pangkat apa nih? T lah gitu ya. Boleh juga sini NT ya. Mana deh? N kali T. Nah ini NT. Pangkat NT. Coba. Nah ini biar kalian nanti ujian mid ada kayak gini. Sekarang N-nya berapa, Kak? 12. 12. Kalau 12, Pak. kalau 12 itu monthly, 1 tahun kan 12 bulan. Disebut nggak dia berbunga 6% itu dibungakan per bulan atau annual? Per tahun kan? Berarti N-nya berapa? N-nya 1 loh. Ngerti nggak? Kan 1 tahun sekali aja dibungakan. Ya, 6% itu 1 kali, betul nggak? Betul. Nah, kecuali 6% itu tidak dibilang annual, tapi apa? Apa? Monthly. Berarti jadi dalam 1 tahun berapa? 12. Quarterly berarti 4. Berarti karena N-nya 1, karena dia tidak ada kata-kata monthly dan quarterly, paham ya? Paham semua kan? Jadi perhitungannya dengan rumus yang sama akan memberikan 5.000 dikali 1 tambah R-nya berapa? 0,06. 6% kan? Per-nya berapa? 1. N kali T, berarti 1 kali T-nya 5. Ya, dia nggak tulis lagi lah. 0,06 dibagi 1 itu ya 0,06. 5 dikali 1 itu juga 5. Maka berapa? How much does he owe after 5 years? Jadi kalau dia berhutang selama 5 tahun itu, uang yang dia pinjam 5.000 itu harus dia bayar sebesar 6.691,13. Jelas? Nah, ini compound interest. Jadi coba tengok ini. Lihat ini, Bang. Sekarang dia 5.000 juga, tetapi interestnya apa? Annual interest, compounded apa? Monthly. Berarti kalau monthly, ini dia, per 12. Kenapa jadi 60? Kok nggak 5? Karena 2 NT. N-nya 12, karena dia dasar NT. N-nya 12 dikali 5 tahun. Jadi berapa? 60. Nah, gini dia. Maka dia 6774, yang di sini 6691. Nah, gitu. Ya. Jadi dia the second loan has a greater value since the interest is compounding more frequently. Jadi bunganya itu dihitung tiap bulan. Tiap bulan gua kena bunga ini. Kalau yang lain kan bunganya 1 tahun gitu loh. Tahun sekali aja dihitung bunganya. Nah, gitu. Nah, ada lagi namanya, tolong kalian baca pinjaman apa namanya nih? Tolong baca Bang Ardiansah. Apa Bapak tulis itu? Pinjaman predator, Pak. Predator tuh pemangsa gitu ya. Tolong dong Bapak, mau siapa ya? Kak Maria atau siapa? Bisa nggak diterjemahin? Siapa dong?
Bacain dong, tapi dalam bahasa Indonesia. Siapa nih? Ini pada pintar di bahasa Inggris. Siapa mau tolong bacakan slide ini dalam bahasa Indonesia? Terjemahin aja. Tolong siapa? Ini terakhir ya. Udah ajan. Saya aja, Pak. Silakan. Terjemahkan langsung. Bunga majemuk bisa bertumbuh sangat dramatis jika tidak mengerti ini. One will fall victim. Salah satu akan menjadi korban dari pinjaman predator ini. Ini contohnya. Now payday loans menawarkan pinjaman untuk menutupi next pembayaran selanjutnya. General asumsi umum untuk 2 pekan di Texas. Now sekarang pinjaman Payday loan itu nama perusahaannya. apa? Payday loan itu nama pinjaman, nama perusahaannya. Di sini. Oh, nama pinjamannya, Pak. Ya, nama pengusaha perusahaannya. Payday loan itu mencas berapa? Mencas $25 untuk 100 pinjaman. $100 pinjaman. Jika kamu meminjam untuk 15 hari, suppose that you borrow 100 dari seharusnya kamu meminjam 100 misalnya $100 misalnya kamu meminjam $100 dari Payday, ya kan? Ya, Pak. Dengan 25% bunga setiap bunga majemuk dari setiap 15 hari. Tapi setelah 15 hari you pay nothing back. Kamu bayar. Harusnya 15 hari bayar, tapi kadang-kadang kan ada orang jatuh tempo 15 hari tapi kamu nggak bayar, itu maksudnya kan ya? Iya, Pak. Nah, terus? Dan kamu harus membayar bunga dari bunga, gitu, Pak. Bunga dari bunga, ya betul. Jadi bunga majemuknya berapa banyak yang kamu pinjaman yang kamu habiskan untuk membayar all back after. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. 2 months or 1 year, oke, Pak. Thank you. Jadi kan ini kasus perusahaan payday company misalnya. Kalau di Indonesia juga banyak ya. Kita di online juga banyak ya, pinjol itu kan hati-hati itu ya. Juga banyak juga ada kasus-kasus misalnya pinjaman online ini yang disangka begitu mudah karena hanya berapa menit itu untuk cair uangnya. Ada nggak kesulitan kali orang yang minjam online itu harus ada sertifikat tanah lah, rumah kah, atau surat-surat berharga, ada nggak? Kak Erta? Nggak ada kan? Ada, Pak, mudah, Pak. Apa? KTP doang ya? Ya, KTP doang, Pak. Ada nggak dari kalian yang pernah mencobanya? Rahasia ya. Siapa tahu ada yang udah pernah cobanya ya. Saran Bapak nggak usah berutang lah ya. Kalau nggak ada uang berdoa aja ya. Terus kalau mau beli barang yang branded, terus belum ada uang, ngapain tuh? Sabar aja, nabung aja, ya kan? Nah, gitu. Karena seperti ini. Jadi misalnya kamu itu bunganya dihitung per 15 hari, berarti N-nya ya. N-nya 15 nih, bukan T-nya. 15 hari. Nah, 1 bulan berapa kali nih N-nya kalau gitu? Udah 2 kan? 15 hari kali 2 kan 1 bulan. Kalau 2 bulan N-nya jadi berapa? 4, Pak. 4. 1 tahun N-nya udah berapa lagi tuh? Jadi 24 kan? Nah, anggap 1 tahun itu 360 hari. Solusi ini, $100 dikali 1,25 pangkat 2. Ini dia. Kemudian 1,25. 1,25 ini dari mana sih angkanya, Bang? Kak? Ada di sini bunganya. Mana nih? Mana nih? 25% ya?
Oh ya, karena ini dia nggak cerita persen. Dia pokoknya nih, dia mencas berapa? $25 untuk setiap 100. Jadi kalau kamu minjam $200, berarti dia akan ngecas kamu berapa bunganya? 50 kan? 50, Pak. Ya, kalau kamu minjam 300 maka 75 karena per 100 itu 25. Ya kan? Nah, begitu. Jadi ini 1,25. Ya. Berarti sebenarnya 1 tambah 0,25 nih. Pangkat 2 segini. Pangkat 4 segini. Tengok nih angkanya jadi sebesar apa nih kalau 24. Meledak angkanya kan itu kan. Nah, itu. Jadi kalau dikatakan payday loan yang sejenis ini kalau di Amerika itu dia adalah predator. Jadi here is a paragraph from New York Times artikel ini pada kasus ya, ini di buku ini pada kasusnya. Jadi kalian boleh baca ini. While the loan are simple to obtain, some online lender promise approval in minutes with no credit check, ya kan? Jadi sementara pinjaman itu kadang-kadang jika pinjaman itu mudah diperoleh, gampang minjam. Jadi sebagian pemberi pinjam, lender itu pemberi pinjam. Orang yang memberi pinjaman online itu menjanjikan kemudahan untuk meng-approve-nya dalam 2-3 menit saja. Tidak perlu ada macam-macam. Nah, jadi customer who want to repay their loan in full typically must contact the online lender at least 3 days before the next withdrawal. 3 hari sebelum pencairan berikutnya. Atau lender, si peminjam akan secara otomatis akan merenew hutang itu at least monthly and withdraw only the interest owed. Dan seterusnya. Jadi kalian boleh baca ini bagaimana kadang-kadang suatu pinjaman-pinjaman itu justru bisa menjadi masalah bagi orang yang meminjam, menjadi predator bagi mereka. Nah, itulah yang dibilang Albert Einstein itu bahwa bunga adalah salah satu dari sekian keajaiban dunia. Orang yang pandai menggunakannya akan mendapat banyak dari situ, orang yang tidak pandai dia akan menderita dari situ juga. Baik, akhirnya kita akhiri kuliah ini ya, kita cukupkan saja, ini sudah azan, ini kuliah terakhir. Nanti ujian midnya, Bapak nggak tahu jadwalnya nih masih. Tolonglah di kabari Bapak ya, Bang Rasid ya. Ya Pak, nanti saya konfirmasi juga Pak ke kampus Pak. Ke kampus dikonfirmasi, Bapak juga nanti tanya sama pegawai atau tajur bagaimana kita ini. Ya, karena minggu depan sudah waktunya ujian. Ya, tidak ada pertanyaan ya. Absensinya diisi ya, di e-learning semuanya ya. Oke, sudah isi semua? Sudah, Pak. Good. Ya udah, kalau gitu dari Bapak, hari ini kuliah kita cukup ini. Ujian kita ya gampang-gampang aja. Ujiannya mau tutup buku atau buka buku? Open book lah Pak. Open book, tutup mata ya. Nggak apa-apa, Pak. Janganlah. Open book aja ya. Ya Pak, open book Pak. Ya, baca aja lah slide Bapak tuh. Bapak akan tulis ujian buka buku. Dah gitu aja, 2 jam. Ya, open book aja. Matematik itu nggak perlu tutup-tutup buku dan dihafal-hafali rumusnya. Nggak perlu lah kita ngapal-ngapali rumus ya. Kalau Bapak minta nanti pakai Excel, kalian pakai Excel ya. Tapi jangan pakai nyontek. Pakai Excel boleh, pakai Wolfram Alpha boleh, pakai kalkulator boleh, pakai mesin ketik juga boleh kalau mau. Kalau masih ada mesin ketik di rumah kalian ya. Nah, ada itu aja. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tak ada. Sekali lagi foto, tolong nongol dulu. Jumlahnya ini malah berkurang ya dari tadi. Oke, slide 1. Slide 2. Ya, sampai jumpa kita di ujian mid semester. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Saya izin lab juga ya. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.